Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Warganet Malaysia serbu Facebook Jokowi, minta PM Muhyiddin pulang. Kolom komentar unggahan Facebook milik Presiden Joko Widodo mendadak ramai dipenuhi oleh warganet Malaysia. Mereka berkomentar agar Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan warga Malaysia kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tengah berada di Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berkunjung ke Indonesia pada Jumat 5 Februari. Ia disambut Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Potret mereka pun diabadikan dan diunggah ke akun Facebook Presiden Joko Widodo. Foto yang diunggah mengabadikan momen Presiden Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru. Sementara Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memakai jas hitam berdiri di sampingnya. Keduanya tampak berjalan menuju salah satu ruangan di Istana Merdeka. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin berkunjung ke Indonesia hari ini dan sebagai negara serumpun yang bertetangga dekat, saya menyambut baik kedatangan PM Muhyiddin. Apalagi Malaysia salah satu mitra penting Indonesia di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan sosial budaya. Tulis akun Jokowi seperti dikutip dari redaksi suara.com. Pertemuan antara PM Malaysia Yassin dan juga Presiden Jokowi itu sejatinya membahas berbagai hal, termasuk kudeta serta kembalinya junta militer di Myanmar. Jokowi juga menyebut pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia membahas berbagai hal baik isu bilateral seperti perlindungan WNI di Malaysia sampai isu kawasan. Dalam unggahan terpisah tetapi masih soal pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Jokowi juga mengatakan perkembangan politik di Myanmar tak luput untuk dibahas. Kita juga berharap perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti kata PM Muhyiddin, kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kami meminta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN dan menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Namun kunjungan tersebut justru membuat warganet Malaysia terpancing amarahnya. Mereka menitipkan pesan pada Presiden Jokowi agar PM Muhyiddin peka terhadap nasib warga Malaysia yang juga sedang dilanda keprihatinan akibat pandemi. Kedua unggahan Presiden Jokowi diserbu oleh berbagai komentar. Di antaranya dari warganet yang diduga berasal dari Malaysia, warganet negeri jiran tersebut bukan terfokus pada materi yang disampaikan Jokowi. Mereka malah ramai menyerbu dan mengkritik Perdana Menteri Yassin. Menurut warganet negeri tetangga itu, PM Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bisa bekerja secara baik. Muhyiddin tak layak berbicara pasal demokrasi. Komentar akun Awang Matali. Suruh dia pulang, rakyat Malaysia tengah susah COVID semakin meningkat. Dia suruh orang tak keluar rumah, dia pula yang keluar negeri, gawat ini Pak. Balas Cimihan. Pak Jokowi jaga-jaga pintu belakang Istana Presiden, oke? Takut-takut nanti geng Yidin sebab masuk ikut pintu belakang rampas kuasa. Timbal Najib Zainal. Pak Jokowi awasi pintu belakang, nanti takut ada genderuwo menabrak pintunya. Sahut warganet lainnya. Sebuah klaim beredar bahwa media Jepang memuat berita yang menyebut bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang dikorupsi oleh mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Hal itu beredar di Facebook dan juga WhatsApp. Menurut klaim tersebut, pinjaman itu bernilai 7 miliar rupiah. Klaim ini terdapat dalam gambar tangkapan layar status WhatsApp yang memperlihatkan sebuah tayangan televisi yang menyorot tumpukan uang pecahan Rp100.000. Dalam status tersebut terdapat pula narasi yang berbunyi, ini uang pinjaman dari PM Jepang untuk bantuan corona di Indonesia sebesar 7M. Terus dikorupsi 3,5M dan beritanya sampai Jepang dong. Salah satu akun yang membagikan klaim itu adalah akun Korean People and Idol Posting Vito, tepatnya pada 11 Desember 2020. Selain gambar tersebut, akun ini juga membagikan 3 gambar tangkapan layar yang ditulis dalam huruf Jepang. Artikel pertama dan kedua memuat foto Juliari.
Kemudian untuk memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menelusuri gambar-gambar tersebut. Dalam unggahan akun Korean People and Idol posting V2 dengan reverse image tool source. Penelusuran juga dilakukan dengan memasukkan kata kunci Juliari Batubara dalam huruf Jepang pada mesin pencarian Google. Hasilnya ditemukan bahwa artikel dalam gambar tangkapan layar unggahan akun Korean People ditulis oleh jurnalis Jepang yang bernama Hidefumi Nogami. Artikel tersebut terkait korupsi bansos COVID-19 di Indonesia dimuat pada 7 Desember di dua situs yakni asahi.com dan juga caganju.com. Namun artikel ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa bansos COVID-19 yang diduga dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari adalah pinjaman dari Perdana Menteri Jepang. Berikut ini isi dari artikel yang berjudul Menteri Sosial Indonesia ditangkap, bantuan corona lebih dari 100 juta yen. Pada tanggal 6 Desember 2020, Badan Penyelidik Korupsi Indonesia menangkap Menteri Sosial Juliari 48 tahun atas dugaan suap karena penerima uang tunai senilai 120 juta yen dari distribusi untuk penanggulangan corona. Pada November bulan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan baru saja ditangkap atas tuduhan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Badan Investigasi Independen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan bahwa kasus Juliari terkait proyek pemerintahan yang mendistribusikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula kepada pekerja non-reguler dari bulan Mei hingga bulan Desember dengan nilai Rp300.000 atau sekitar Rp2.200 per kantong, di mana dari setiap kantong diduga menerima Rp10.000 sekitar 74 yen sebagai suap dari beberapa vendor. Dikatakan bahwa total uang 17 miliar rupiah atau sekitar 125 juta yen diberikan kepada Juliari. KPK menggeledah tempat pengiriman uang di Jakarta pada dini hari tanggal 5 Desember. Mereka menyita uang tunai sekitar 107 juta yen. Koper yang berisikan uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat itu dibuka dalam konferensi pers. Dalam urusan distribusi ini, Kementerian Sosial telah menandatangani kontrak dengan kontraktor senilai 5,9 triliun rupiah atau sekitar 43,7 miliar yen. Dan KPK pun sedang menyelidiki sisa dakwaan. Juliari merupakan anggota parlemen dari Partai Demokrasi Perjuangan yang juga merupakan partai Presiden Joko Widodo dan masuk kabinet untuk pertama kalinya dalam pemerintahan Joko periode kedua pada Oktober tahun lalu. Pada 25 November, KPK baru saja menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi karena suap ekspor bayi lobster. Joko mengatakan dalam pertemuan tanggal 6, kami akan menghormati prosedur peradilan KPK dan mengumumkan pengangkatan penggantinya. Seperti diketahui, berdasarkan arsip berita dari redaksi Tempo, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dari program Bansos COVID-19 pada 6 Desember 2020. Juliari pun diduga menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara berkaitan dengan penyaluran Bansos di Jabodetabek 2020. KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Pertama sebagai penerima yaitu saudara JPB, MJS dan juga AW. Sementara sebagai pemberi adalah IM dan juga HS. Begitu kata Ketua KPK Firly Bahuri. Saudara JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam proyek pelaksanaan dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang kemudian harus disetorkan pada Kemensos. Sebelumnya KPK juga telah melakukan operasi tangkap tangan pejabat di Kemensos pada Sabtu dini hari 5 Desember. Firly mengaku penangkapan itu berkaitan dengan program Bansos Kemensos. KPK juga menduga pejabat tersebut menerima hadiah dari vendor, penyedia barang dan jasa dalam Bansos di Kementerian Sosial.